Video dialog agama antara mertua dan menantu episode 14, yaitu video percakapan di antara saya dan menantu saya membahas tentang agama masing-masing, dan inilah percakapannya. Kita lanjutkan bahasan yang kemarin ya Mas ya. Jadi pertanyaan Bapak, sesungguhnya inti ajaran ketuhanan di dalam Alkitab atau Kristiani itu, Tuhan adalah Esa atau Tritunggal Maha Kudus, atau yang sering disebut dengan Trinitas. Tentu saja Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus, Pak. Lalu bagaimana penjelasanmu tentang ayat-ayat ini? Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Kemudian ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu adalah Tuhan itu Allah kita. Bapak ulangi ya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kemudian ulangan 4 ayat 35, ayat 39. Ulangan 4 ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Kemudian 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Bagaimana kamu menjelaskan? Di situ Tuhanmu Esa, kenapa menjadi Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus? Itu semua adalah kitab perjanjian lama, Pak. Jadi bisa dikatakan itu bukan perkataan Yesus. Jadi kamu minta yang di perjanjian baru. Baik, Bapak tunjukkan yang di perjanjian baru. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah hanya satu-satunya dan Yesus hanya sebagai utusan. Itu ayat itu mengatakan begitu kan? Kemudian tengok lagi Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang-orang Israel. Bapak ulangi ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu di ayat-ayat ini pun Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dan mengaku bahwa dirinya hanyalah
sekedar seorang utusan atau yang sering kita sebut dengan kata sebutan nabi. Sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan kemarin, jadi bagaimana penjelasanmu? Yesus mengatakan Tuhan Esa. Dan Yesus juga mengatakan dia hanya sebagai seorang utusan. Bahkan ayat-ayat mengatakan Tuhan itu Esa ada di Perjanjian Baru dan di Perjanjian Lama. Allah itu Esa adalah atau hanya satu-satunya Allah, atau sesuai ajaran Kristianimu itu yang mengatakan Tuhan itu tiga. Jadi Bapak jadi bingung ini. Jadi Bapak ulangi ya. Jadi bagaimana kamu menjelaskan, kamu akan menjelaskan Allah itu Esa atau hanya satu-satunya Allah? Atau sesuai ajaran Kristianmu itu yang mengatakan Tuhan itu ada tiga. Walaupun ada riwayat lain mengatakan Tuhan itu 15. Jadi bagaimana? Kok bisa yang begitu banyak ayat-ayat yang mengatakan Tuhan itu Esa, kok sekarang menjadi ajaran Trinitas. Jadi bagaimana kamu menjelaskan? Ya, kalau ajaran Kristiani tetap Tuhan adalah Trinitas, Tritunggal, Maha Kudus. Yang Bapak tanyakan bagaimana pendapat kamu? Bukan ajaran Kristiani ya, kalau ajaran Kristiani yang memang demikian, tapi kamu kan sebagai seorang pribadi, bagaimana pendapat kamu mengenai ayat-ayat yang disampaikan tadi? Ya kalau saya pribadi sekarang mulai bimbang dengan kandungan Alkitab. Terus terang penjawaban Bapak tidak bisa saya tolak. Dan memang itu ada di dalam Alkitab ayat-ayat yang disampaikan oleh Bapak itu. Tadi kamu mengatakan bahwa kitab Ulangan itu adalah perkataan Nabi Musa. Benar demikian? Benar Pak. Lalu kehadiran Yesus itu meneruskan ajaran Nabi Musa atau berdiri sendiri? Jelas berdiri sendiri Pak, karena ada ayat, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Baik kamu perhatikan juga ayat ini, Matius 5 ayat 17. Bapak ulangi ya. Baik kamu perhatikan juga ayat ini, Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Kalau kamu jeli, seharusnya kamu memahami Efesus 2 ayat 15, bukan perkataan Yesus. Sedangkan Matius 5 ayat 17 adalah perkataan Yesus. Bagaimana menurutmu? Kalau dilihat susunan kalimatnya memang demikian Pak. Kalau Bapak jadi Bapak sudah memiliki kecurigaan terhadap kitab-kitab yang diturunkan Yesus, jangan-jangan ada tangan-tangan jahat yang merusak Injil atau menyesatkan pengikut-pengikut Yesus. Kalau menurut Bapak siapa orangnya?
Coba kita ulangi ya, kita ulangi dari awal, supaya kamu lebih memahami kandungan ayat ini ya. Kamu buka Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini perkataan Yesus bukan? Bukan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk mengenapi. Ini perkataan Yesus bukan? Perkataan Yesus. Nah, kalau ada Alkitab, satu mengatakan perkataan Yesus. Satu menampilkan perkataan Yesus. Dua menampilkan bukan perkataan Yesus. Lalu yang mana yang mau kamu imani? Lah yang bukan perkataan Yesus itu kalau menurut Bapak itu perkataan siapa? Kamu kan masih muda dan Bapak lihat kamu juga mempunyai otak yang cemerlang. Seharusnya kamu yang harus menggali sendiri. Bukankah itu kitab agamamu? Iya Pak, tapi pikiran saya masih cedek Pak, maaf. Barangkali Bapak bisa memberikan clue atau petunjuk. Ya kalau menurut prediksi Bapak, Bapak sebenarnya tidak berani mengatakan karena ini menyangkut kitabmu. Tapi kalau kamu menanyakan, ini adalah pendapat pribadi terhadap pertanyaanmu ya. Jadi kalau menurut prediksi Bapak, orang itu adalah Paulus. Tetapi kamu jangan begitu saja percaya pada Bapak. Alasan Bapak apa sehingga menganggap Paulus sebagai perusak ajaran Yesus? Sedang bagi kami Paulus adalah seorang rasul yang suci. Loh, lah dua ayat tadi itu kan jelas ayat yang bertentangan. Efesus 2 ayat 15 itu kan menurut Bapak itu perkataan Paulus. Sedangkan Matius 5 ayat 17 itu kan perkataan Yesus. Sedang dua ayat itu kan nyata-nyata bertentangan. Jadi yang mana satu yang mau ingin kau imani? Apakah kau akan mengimani perkataan Paulus atau kamu akan mengimani perkataan Yesus? Jadi itu terserah kamu atau dua-duanya akan kau imani, ya terserah kamu juga, wong itu juga agama-agamamu, kitab-kitabmu. Bapak tidak ada pengaruh apa-apa ataupun Bapak tidak akan mengintervensi kamu terhadap keimananmu. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana penjelasanmu tentang paparan Bapak ini? Sebenarnya saya agak tidak memahami terhadap alasan Bapak apa sehingga menganggap Paulus sebagai perusak ajaran Yesus. Sedang bagi kami Paulus adalah seorang rasul yang suci, tapi Bapak menyampaikan dua ayat itu bertentangan. Yang satu
adalah perkataan Paulus, yang satu lagi adalah perkataan Yesus. Ya, apakah bisa Bapak memberikan penjelasan lebih detail tentang Paulus? Untuk pembahasan siapa itu Paulus, kita tunda dulu saja ya, kita tunda dulu saja. Ini sudah terlalu banyak pembahasan mengenai Alkitab. Supaya adil, silahkan kamu, Bapak kasih kesempatan menanyakan tentang Al-Quran. Baru kemudian nanti kita bahas siapa itu Paulus. Baik Pak, saya setuju dengan Bapak, tapi ini sudah jam berapa ini Pak? Sudah jam hampir jam 2 Pak. Kita lanjutkan besok saja ya Pak. Ya baik, kita lanjutkan besok saja. Silahkan kamu cari data-data yang ingin kamu tanyakan tentang Al-Quran kepada Bapak. Kamu carilah teman atau referensi siapa, supaya ada yang ingin kamu ketahui tentang Al-Quran, atau ada yang ingin kamu pertanyakan tentang Al-Quran. Iya Pak, terima kasih. Video ini bersambung ke video episode 15. Terima kasih yang sudah memberikan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.